Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa rzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Filistin wal mustad'afin fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Nah, kita lanjutkan fi safhati sadisah wa sittin ba'dal mi'atain, halaman 266. Fi fasli aqsamil masdaril amil amala fi'lihi. Macam-macam masdar yang beramalan sebagaimana amalan fi'ilnya. Jadi fi'il termasuk amil ya, yang lafdi. Fi'il termasuk amil yang lafdi. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, fi'il ada nakis, ada tam ya, kama araftum. Fi'il nakis kana dan saudara-saudaranya, fi'il tam selain itu ya. Kalau fi'il nakis dia selalu butuh isim dan khobar. Isim kana, khobar kana ya, isim laisa, khobar laisa. Cuma kalau laisa ya enggak ada masdarnya ya. Tapi yang ada masdarnya seperti kana. Jadi ada amalannya. Amalan kana apa? Merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya. Begitu juga masdar kana. Kemudian fi'il tam. Fi'il tam ada kemungkinan lazim, ada muta'addi. Kalau lazim amalannya ya merofakkan fa'ilnya ya. Zahaba zaidun, qoma amrun misalnya. Fi'il lazim. Kemudian kalau fi'il muta'addi merofakkan fa'ilnya, menasabkan maf'ul bih ya. Mungkin maf'ul bihnya satu au aksar. Nah, begitu juga isim-isim yang beramalan sebagaimana amalan fi'ilnya ya. Sama, dikatakan merofakkan fa'il, menasabkan maf'ul. Nah, kita lanjutkan fi safhati sadisah wa sittin ba'dal mi'atain. Qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala, wa i'maluhu, dan pengamalannya, yakni beramalannya masdar, mudhofan, mudhofan yakni sebagai hal, hala kaunihi mudhofan, aksaru, lebih banyak atau paling banyak. Ini diantara tiga macam yang paling banyak beramalan masdar ketika mudhof ya, dia mudhof ya. Dan tentunya untuk mengingatkan saja ya, tidak semua isim-isim ini dari 7 yang beramalan itu ya, itu mesti harus beramalan ya, tidak mesti ya, tidak mesti, tapi bisa saja beramalan. Nah, dan beramalannya mudhof, beramalannya masdar dalam keadaan mudhof itu lebih banyak. Nahwu semisal
walaula daf'ullahin nasa, seandainya Allah Ta'ala tidak menolak, tidak mencegah manusia. Di sini masdar adalah kata daf'u, wa huwa mudhaf, wa lafdul jalalah mudhafun ilaih, ya. An-nasa maf'ulun bihi li daf'u, ya. An-nasa maf'ul bih untuk daf'u. Jadi daf'u di sini menasabkan maf'ul bih, yaitu an-nasa. Jadi ini beramalan masdar dalam keadaan dia mudhaf. Wa qauli syairi, dari perkataan penyair, ala inna zulma nafsihil mar'u bayyinun, ya. Ala, ketahuilah, ya. Ala ini huruf tambih, ya. Sesungguhnya kedzaliman terhadap dirinya seseorang, yakni kedzaliman seseorang terhadap dirinya itu jelas. Sayati tamamul bait insyaallah taala, ya. Kemudian wa munawanan atof kepada mudhofan, ya. Munawanan atof kepada mudhofan. Dan beramalannya masdar dalam keadaan ditanwin. Dalam keadaan apa? Ditanwin. Dia ditanwin dan beramalan. Aqyasu itu lebih lebih dekat kepada qiyas. Lebih dekat kepada qiyas. Nahwu semisal au it'amun fi yaumin dzi masghobah yatiman, atau memberi makan pada hari yang banyak terjadi kelaparan, yatiman kepada anak yatim. Yatiman di sini adalah maf'ul bih mansub, tanda nasabnya fathah. Maf'ul bih untuk apa? Untuk fi'il mana? Maf'ul bih untuk masdar it'amun, ya. Maf'ul bih untuk masdar it'amun. Jadi it'amun di sini ditanwin dan dia bisa beramalan. Itu yang kedua. Jadi masdar bisa beramalan dalam keadaan dia mudhof. Yang kedua, dalam keadaan dia ditanwin. Atau yang ketiga, wabi al syadzun, dan dengan al, yakni mudhof, masdar makronun bi al. Masdar itu ada alnya, tapi dia beramalan cuma syad itu ya tidak sesuai qiyas gitu, ya, syad, ya. Maksudnya syad itu tidak sesuai qiyas. Nahwu semisal ajibtu minar rizqil ajibtu minar rizqi al musi'a ilahuhu. Ajibtu minar rizqil musi'a ilahuhu. Aku heran dengan rezeki kepada orang yang buruk dari Tuhannya. Sayati aidon tamamul bait biidnillahi ta'ala, ya. Akan datang baitnya secara utuh insyaallah ta'ala, ya. Di sini intinya ar-rizqi, ya, ar-rizqi ini adalah masdar dan dia ada alnya. Meskipun begitu dia beramalan, bahkan amalannya double sekaligus, merofakkan fa'ilnya yaitu kata ilahu dan menasabkan maf'ul bihnya yaitu kata al-musi'a, ya. Al-musi'a, nggih. Itu macam-macam bentuk atau keadaan masdar ketika beramalan. Yang pertama mudhof, dan ini yang paling banyak. Masdar mudhof beramalan. Sekali lagi amalannya amalan seperti amalan fiilnya. Amalan fiil itu ya merofakkan fa'il atau menasabkan maf'ul bih atau dua-duanya, ya. Atau kalau fiilnya nakis merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. 6. Insyaallah paham ini, ya, dari matannya.
Ikra Mas Frendi, yang qasimul masdarul amilu. Yanqasimul masdarul amilu ila thalathati aqsamin. Masdar yang beramalan terbagi menjadi 3 macam. Dari sisi keadaannya ya, dari sisi keadaannya. Nah, terus Al-awwalu al-mudhafu wa i'maluhu aktsaru min i'malil qismainil akharaini. Ya, akharaini ya. Wa huwa Gurbani. 6. Yang pertama al-mudhaf. Mudhaf ya, ini masdar tersebut dalam keadaan mudhaf. Penggunaannya beramalannya dan beramalannya lebih banyak dari beramalan 2 yang lain. Ya, beramalannya lain. masdar yang mudhaf ini lebih banyak daripada beramalannya 2 macam yang lainnya. Ini total ada 3 macam ya. Terus dan ia ada 2 bentuk, 2 macam atau 2 bagian. Nah, terus alif mudhafun li fa'ilihi nahwu yasuruni syukrukal mun'aima. Yang pertama mudhaf pada fa'ilnya. Contoh, membahagiakanku syukurmu kepada memberi kenikmatan. Fasyukru masdarun wa huwa fa'ilu yasuru wa huwa mudhafun wal kafu mudhafun ilaihi min idhafatil masdari ila fa'ilihi. Al mun'imu maf'ulun bihi li masdari. Dan maka syukur adalah masdar dan ia adalah fa'il yasuru dan ia adalah mudhaf. Dan kaf adalah mudhaf ilaih dari idhofah masdar kepada fa'ilnya. Ya, dari maksudnya adalah berupa ya, berupa idhofah masdar kepada fa'ilnya. Jadi masdar bisa diidhofahkan kepada fa'ilnya atau kepada maf'ulnya ya, sebagaimana yang datang ba nanti ya. Terus dan kaf adalah mudhaf ilaih berupa idhofah masdar pada fa'ilnya, dan al-mun'imu adalah maf'ul bih kepada masdar. Wa minhu qauluhu ta'ala walaula dafa'ullahin nasa fa daf'u mubtada'un khudifa khabaruhu wujuban wa huwa mudhafun ila fa'ilihi wa nasa maf'ulun bihi lil masdari. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala, dan seandainya kalau tidak Allah menolak mencegah kepada manusia, maka daf'u adalah mubtada, dihapus khabarnya secara wajib. Ya, kenapa dihapus khobarnya secara wajib? Karena itu adalah jawab dari khobar untuk isim laula ya, isim laula. Jadi kalau itu sesuatu yang kaunul umum wajib dihapus ya. Nah, terus maka daf'u adalah dan ia adalah mudhaf kepada fa'ilnya, dan an-nasa adalah maf'ul bih untuk masdar. Ya, masdar. Nah, jadi ada idhofah kepada fa'il dan idhofah kepada maf'ul. Maksudnya masdar. Masdar itu apa toh? Kata yang menunjukkan kejadian ya, yang tidak ada kaitan dengan zaman, yaitu masdar. Misalnya kata syukruka, misalnya yasurruni syukruka al-mun'ima. Yasurruni syukrukal mun'ima. Syukur adalah masdar, yaitu ada bersyukur. Siapa yang bersyukur? Yang bersyukur di sini adalah ka, ya kan? Yang bersyukur adalah ka. Maka syukur ini diidhofahkan kepada pelakunya.
Yang bersyukur ya kamu ini. Membuatku senang, kamu bersyukur kepada pemberi nikmat, sang pemberi nikmat. Tapi misalnya kita katakan syukrullahi yazidun nikmah, misalnya gitu. Yazidun nikmah. Syukrullahi, siapa yang bersyukur di sini? Tidak disebutkan. Lafaz jalalah Allahi adalah maf'ulnya, yakni syukur kepada Allah ya. Syukur kepada Allah menambah nikmat ya. Ini idhofah kepada fa'il, idhofah kepada maf'ul. Dari mana kita tahu ya? Dari maknanya saja ya, dari maknanya saja. Jadi ada idhofah kepada fa'il, idhofah kepada maf'ul ya, sebagaimana yang kedua nanti. Ini masdar beramalan hala kaunihi mudhofan ya, ketika dia keadaannya adalah mudhof, dan ini paling banyak. Mudhofnya ada dua macam, yaitu mudhof kepada fa'il dan mudhof kepada maf'ul ya. Maksudnya ya, dengarkan ya, fa'il dan maf'ul ini secara makna ya. Ka ini secara makna adalah fa'il, tapi kalau secara i'rab ya mudhof ilaih, paham? Allah di sini secara makna ya maf'ul, tapi kalau secara i'rab mudhof ilaih ya. Maksudnya secara kepada fa'il kepada maf'ulnya adalah secara makna ya, secara makna. Secara makna ka ini adalah fa'il untuk syukur. Secara makna Allah ini adalah maf'ul bih untuk kata syukur itu. Oke, Mas Andika ikra ba mudhofun. Ba mudhafun limaf'ulihi. Nggih. Ba mudhaf maf'ulnya. Nahwu mansau Min su'i tarbiyati isyanul aba'i banuhum. Nggih. Contohnya termasuk keburukan. Nggih. Tarbiyah itu apa ya? Pengajaran ya, pendidikan. Termasuk keburukan pendidikan ya. Termasuk keburukan pendidikan, mendurhakai ya, mendurhakai para ayah anak-anak mereka. Ya, anak-anak mereka. Ini mendurhakai para ayah oleh anak-anak mereka. Terus fa isyanu masdarun wa huwa mubtada'un muakhkharun wa huwa mudhafun ila maf'ulihi al-aba'i wa banuhum fa'ilul masdari. Maka kata isyanun masdar dan dia mubtada yang diakhirkan dan dia mudhaf kepada maf'ul al-aba'i. Ya, isyanul aba'i ini durhaka kepada orang tua, para ayah. Tapi kalau dibalik isyanul abna'i aba'ahum ya. Jadi ya kita balik. Kalau di situ idhofah kepada maf'ul. Isyanul aba'i banuhum. Isyan masdar, fi'ilnya apa? Fi'ilnya aso ya'si, aso. Aso ini fi'il muta'adi ya. Fi'il muta'adi butuh apa? Fa'il dan maf'ul ya. Fa'il isyan juga begitu. Dia beramalan sebagaimana amalan fi'ilnya. Dia butuh fa'il, butuh maf'ul. Nah, fa'ilnya di sini banuhum, dia di rofa karena dia jelas sebagai fa'il. Fa'il. Ini al-aba'i maf'ul. Maf'ul bi secara makna. Maf'ul bi secara makna. Secara i'rab ya mudhof ilaih, ya kan? Secara i'rab mudhof ilaih. Secara makna apa? Maf'ul bi. Sehingga ini masdar diidhofahkan kepada apa? Maf'ul. Lah beda kalau kita balik misalnya isyanul abna'i
ahum. Ahum. Ya, bukan ahum tapi ahum. Kenapa? Ini sama, isyanu masdar, fiilnya aso, mutaadi, butuh kepada fa'il, butuh kepada maf'ul. Abna'i ini fa'ilnya secara makna, fa'ilnya secara makna dia fa'il, tapi i'rab ya mudhof ilaih ya. Aba'a maf'ulun bih, secara makna yo maf'ul bih, secara i'rab ya maf'ul bih ya, ini maf'ulun bih. Nah, ya, tahu ya? Mudhof kepada maf'ul, mudhof kepada fa'il. Ini juga sama. Mudhof kepada fa'il, mudhof kepada maf'ul ya. Maksudnya mudhof kepada fa'il, mudhof kepada maf'ul adalah secara makna ya, secara makna. Kalau secara i'rab ya mudhof ilaih, mudhofnya ya kepada mudhof ilaih, jelas ya. Nah. Jadi di sini isyan beramalan kalau di sini menasabkan maf'ul bih, kalau di sini merofakkan fa'il ya, merofakkan fa'il. Karena fi'il mutaaddi ya begitu, merofakkan fa'il, menasabkan maf'ul bih. Nah, terus Mas. Dan kata banuhum fa'il untuk masdar. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin wa hajjil bayyiti manis tata'a ilahi sabilan fa haji masdarun mudhafun li maf'ulihi al-baiti li maf'ulihi al-baiti macam gitu ya, li maf'ulihi al-baiti nggih. Wa manis tata'a fa'ilul masdari Nggih. Dan di antara perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun atas 5 perkara. Ya, hafidtum tamamal hadis. Hafal ya, lengkapnya hadis gimana? Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti. Atau shaum ramadan muakhir fi riwayah 6. Terus dan pergi haji ke Baitullah kepada yang mampu. Ya, orang yang mampu perjalanan ke sana. Orang yang mampu perjalanan ke sana. Ya, manistata'a ilaihi sabilan, manistata'a sabilan ilaihi. Ya. Oke. Jar majrur bisa di depan kan. Terus maka kata haji masdar mudhaf untuk maf'ulnya ya, kepada mudhaf kepada maf'ulnya. Ya, haji adalah masdar yang diidhofahkan kepada maf'ulnya yaitu kata al-baiti. Terus dan kata anistata'a fa'il untuk masdar. Nggih. Wa qaulus syairi. Wa qaulus syairi ini ataf kepada qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu ya, dan diantaranya ini contoh ya qaulus syairi. Terus Allah tidak bi ghairi tasdid. Ala inna dulma nafsihil mar'u bayyinun ya. Dalam yasunha an hawa yaklibul aqla. Nih. Dan perkataan syair, penyair, dan perkataan penyair, ketahuilah bahwasanya kezaliman dalam diri, kezaliman kepada dirinya itu jelas oleh seseorang. Kezaliman seseorang kepada dirinya ya, jelas. Betul Mas. Terus apabila dia tidak menjaganya dari hawa nafsu yang mengalahkan akal. Ya, insya Allah ini jelas maknanya, tidak perlu diperjelas. Fa'adofal masdaru. Masdaro failnya kembali ke penyair, maka penyair mengidhofahkan masdar. Fa'adofal masdaro zulma ila maf'ulihi wa huwa nafsihi. Summa ata bil fa'ili ba'da zalika wa huwa qauluhu al mar'u wal aslu ala inna zulmal mar'i nafsahu bayyinun. Maka masdar dia mengidhofahkan
mengidofahkan masdar kata zulma kepada maf'ulnya, dan dia kata nafsihi. Kemudian dia menyebutkan fa'il. Kemudian dia menyebutkan fa'il setelah itu, yaitu perkataan al-mar'u, dan asalnya ketahuilah bahwasanya kedoliman terhadap seseorang kedoliman seseorang terhadap dirinya jelas. Ya, ini ya, itu contoh lagi idhofah kepada fa'il, idhofah kepada maf'ul. Dulmal mar'i nafsahu. Ini idhofah kepada fa'ilnya. Sekali lagi secara makna, dulmal mar'i nafsahu, karena yang berdolim itu dirinya ini. Ya, itu loh. Kalau diidhofahkan kepada maf'ulnya bagaimana? Dulma nafsihi, tersisa ini fa'ilnya al-mar'u. Ya, dulma nafsihil mar'u, idhofah kepada maf'ul, idhofah kepada fa'il. Ya, secara makna idhofah maf'ul, secara i'rab ya mudhof ilaih. Itu dua idhofah masdar yang beramalan, idhofah kepada fa'il, idhofah kepada maf'ul. Mas Alvin Asani. Asani yang kedua, al-munawwanu, yang bertanwin. Wa yu'maluhu aqrabu ilal qiyasi min yu'malil mudhafi, dan amalannya lebih dekat kepada qiyas daripada amalan mudhaf. Amalannya mudhaf. Ya annahu yusbihul fi'la fit tankiri wa yalil mudhafa fil kasrati, nahwu wajibun alaina tasji'un kulla mujtahidin, taqdiruhu wajibun alaina an nusyajji'a kulla mujtahidin. Dikarenakan ia menyerupai fi'il pada nakirah dan ia datang setelahnya mudhaf pada yalil mudhaf, setelah mudhaf, dan ia setelah mudhaf di dalam banyaknya. Fahim tum? Setelah mudhaf maksudnya di dalam kenyataan, ya. Di dalam kenyataan posisi atau keadaan masdar ketika beramalan yang paling banyak dalam kenyataan, masdar yang beramalan dalam keadaan apa? Mudhaf. Paham? Setelah itu yang paling banyak adalah dalam keadaan bertanwin. Makanya di sini Syekh mengatakan wa huwa yalil mudhafa fil kasrati, dan dia yakni keadaan masdar yang bertanwin ini itu setelah mudhaf, ya, mengikuti mudhaf, urutannya begitu ya, urutannya dalam banyaknya penggunaan itu setelah mudhaf fil kasrah, di dalam banyaknya penggunaan. Nah, yang paling banyak penggunaan masdar beramalan itu pada posisi mudhaf, meskipun sebenarnya yang bertanwin lebih kias, ya, lebih dekat kepada kias. Meskipun begitu kenyataannya yang saat mudhaf beramalan lebih banyak, ya, daripada yang saat bertanwin. Paham ya maksudnya, ya? Itu maksud perkataan Syekh bahwa yalil mudhafa fil kasrati, ya. Dan dia setelah mudhaf di dalam banyaknya, ya, di dalam banyaknya penggunaan beramalan. Nah, terus contohnya wajib bagi kita untuk memberi semangat kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh. Dan perkiraannya adalah wajib bagi kita untuk memberi semangat setiap orang yang bersungguh-sungguh. Ya, sama. Wajibun alaina tasjiun, wajibun alaina an-nusajji'a, ya, an-nusajji'a. An-nusajji'a bisa ditakwil ke jadi masdar, yaitu tasjiun. Tasjiun kulla mujtahidin. Terus wa minhu qauluhu ta'ala au it'amun fi yaumin dzi masghubah yatima. Fa it'amun ma'dhufun 'ala ma qablahu wa huwa fakku raqabatin wa huwa masdarun munawwanun nasabal maf'ula bihi wa huwa qauluhu yatiman wa taqdiru au an yut'ima yatiman. Dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala,
atau memberi makan pada hari kelaparan seorang anak yatim. Maka it'am ma'tuf pada yang sebelumnya, yaitu fakku raqabah, memerdekakan budak. Ya, membebaskan budak. Terus Dan ia masdar yang bertanwin yang menasabkan maf'ul bih. ya, dan dia masdar yang bertanwin maksudnya adalah kata it'amun ya, bukan kata fakku raqabah, kata it'amun. Masdar yang bertanwin, dia menasabkan maf'ul bih. Nah, terus Yakni firman Allah Ta'ala, yatiman, seorang yatim, dan perkiraannya adalah atau memberi makan anak yatim. ya, yatiman da matrobah au miskinan da makrobah. Nah, meskipun begitu ini bukan menunjukkan mufrad saja ya. Falak tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah faku raqobah au it'amun fi yaumin di masgobah ya. Yatiman kan mufrad, apakah maksudnya cuma memberi makan satu saja anak yatim, au miskinan atau seorang miskin satu saja, maksudnya ya enggak ya. Itu satu tapi bermakna isim jenis ya. Berikutnya Mas Aris ikra. Keadaan masdar beramalan yakni hala kaunihi al mu'arrafan bi al. Nah, terus salis al mu'arrafu bi al wa i'maluhu syadun li bu'tihi an musyabahatil fi'li biktironihi bi al wa huwa aqallu min sabiqihi isti'malan wa balaghatan. Yang ketiga ditakrif dengan al, yang dimakrifahkan dengan al dan penggunaannya syad. Ya, pengamalannya yakni beramalannya dalam keadaan al mu'arraf bi al ini syad. Syad yakni menyelisihi qiyas. Untuk kepengen terus karena jauhnya dari penyerupaan pada fi'il dengan qarinahnya al. Ya, karena dia jauh dari keserupaan dengan fi'il. Kenapa jauh dari keserupaan dengan fi'il? Karena dia ada alnya ya. Dia ada alnya sehingga jauh dari keserupaan fi'il. Terus dan dia lebih sedikit dari dua yang sebelumnya secara penggunaan dan secara balaghah. Ya, secara penggunaan, secara balaghah ini lebih sedikit ya, lebih sedikit sehingga diakhirkan lebih sedikit penggunaan. Terus nahwu al-mujiddu sari'ul injazi a'malahu binasbi a'malahu ala annahu maf'ulun lil masdari wa huwa al-injazi wa minhu. Contoh ketekunan cepat al-mujiddu apa? Ketekunan. Hah? Ketekunan. Orang yang tekun itu ya, orang yang tekun. Orang yang tekun. Orang yang tekun itu cepat melaksanakan atau menyelesaikan. Orang yang tekun cepat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Ya, sari'ul injazi a'malahu. Orang yang tekun itu cepat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Ya, terus dengan menasab a'malahu karena dia maf'ul untuk masdar. Ya, dengan menasabkan a'malahu dengan ketentuan dia adalah maf'ul untuk masdar. A'mala maf'ul untuk masdar, yaitu al-injazi. Ya, masdarnya adalah kata injaz dan dia beramalan menasabkan maf'ul kata a'mal. Terus wa minhu qaulus syairi ajibtu minar rizqil musi'a ilahuhu wa min tarki ba'dis solihina faqira. Iya. Dan diantaranya perkataan penyair, membuatku takjub rizki orang yang berbuat buruk dari ilahnya. Nah, ilahuhu adalah fa'il untuk rizki ya. Membuatku heran pemberian rizki kepada orang yang buruk oleh ilahnya, oleh Tuhannya ya. Oleh Tuhannya ya. Dan dari membiarkan sebagian orang-orang soleh dalam keadaan fakir. Ya. Taroka itu artinya apa? Menjadikan ya, atau membiarkan. Kalau di sini membiarkan. Bisa juga taroka bermakna ja'ala. Ya. Bisa saja.
binasbil musi'a ala annahu maf'ulun bihi lil masdari wa huwa ar-rizqu wa ilahuhu birraf'i fa'ilun lahu ya, dengan menasab al musi'a dengan catatan bahwasanya dia maf'ul bih dari masdar yaitu ar-rizqu, dan kata ilahuhu dengan merofa adalah fa'il untuknya. Fa'il untuknya ya. Ar-rizqi masdar, dia beramalan dan dia ada alnya. Bahkan di sini amalannya double nampak semua. Karena ada al ya tidak diidhofahkan ya. Kecuali apa? Idhofah yang apa? Kemarin tuh idhofah lafdhi ya. Al-musi'a maf'ul bihnya, ilahuhu fa'ilnya ya. Al-musi'a ar-rizqi adalah masdar, beramalan seperti amalan apa? Fi'ilnya ya, beramalan seperti fi'ilnya. Yarzuku ya, yarzukul musi'a ilahuhu, yarzukul musi'a ilahu. Kalau dibalik misalnya ya, di selain ini yarzuku ilahuhul musi'a, secara ilmu nahwu kurang bagus ya, tidak bagus. Sekarang dhamir hu kembali kepada mutaakhir rutbatan wa secara kembali ke yang lebih akhir tingkatannya dan juga susunannya. Nah, baca keterangannya bawah Mas. Wa makna hadzal baiti. Wa makna hadzal baiti, langsung aja. Wa makna hadzal baiti An-Nasyairah 1 2 3 4 baris dari bawah. Wa makna hadzal baiti. Temuris halaman 268. Nah. Hadzama. Nah, bawahnya langsung wa makna hadzal baiti. Wa makna hadzal baiti an-nasyairah yata'ajjabu min Allah Ta'ala yarzuqu ba'dal musiina wa yatruku ba'das salihina faqiran mu'daman. Dan makna bait ini adalah bahwasanya penyair takjub dari bahwasanya Allah Ta'ala memberi rezeki sebagian orang-orang yang berbuat buruk dan membiarkan sebagian orang-orang soleh dalam keadaan fakir madum, yakni tidak punya, tidak berada ya. Terus wa qauluhu wa min tarki ba'dis solihina fihi idhofatul masdari ila maf'ulihi ya. Dan ucapan beliau wa min tarki ba'dis solihin, di dalamnya adalah idhofah masdar kepada maf'ulnya. Wa faqiron a'rabuhu halan wa indi annahu maf'ulun sanin lil masdari. Dan kata faqiron mereka mengirabnya sebagai hal. Ya, mereka yakni para ahli nahwu ya. Terus menurutku ya, menurutku yakni Syekh Soleh di sini. Dan menurutku bahwasanya dia adalah Syekh Soleh, Syekh Abdullah. Nah, terus maf'ul yang kedua untuk masdar. Ya, maf'ul yang kedua untuk masdar. Apa bedanya? Berarti maf'ulnya dua. Kalau taroka itu asalnya, kalau taroka artinya meninggalkan, maf'ulnya kan harusnya satu, ya kan? Taroka, taroktul kitabah, satu kan maf'ulnya. Tapi taroka bimakna ja'ala, ya maf'ulnya ya dua ya. Dalam surah apa itu? Wa tarokna ba'dhum yamuju fi ba'din wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Berikutnya adalah ismul fa'ili, isim fa'il. Isim fa'il, yakni isim fa'il beramalan sebagaimana amalan fi'ilnya. Akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha ya. Ahluha fa'il untuk zalimi. Iqra Mas Bayu qauluhu.
qauluhu. Nggih, ismul fa'il qauluhu. Ismun fa'il Nggih. qauluhu wasmul fa'ili ka doribin wa mukrimin. Nggih. Fa in kana bi al amila mutlaqan Nggih. au mujarradan fa bi syartaini Kaunuhu. halan Nggih. awis tiqbalan Nggih. wa timaduhu ala nafyin awis Min. au mukhbarin anhu au mausufin Nggih. wa basitun dhira'aihi ala hikayatil hali hilafan lil kisai wa khabirun banu lihbin alal Takdimi. alat takdimi wa takhiri wa takdiruhu wa khabirun kadzahirin khilafan Lil akhfas. khilafan lil Akhfas. akhfash. Nggih. Perkataan beliau isim fa'il seperti doribin dan mukrimin, maka jika Jika ia dengan al, ia dengan al dia beramalan. dia beramalan secara mutlak. Ya, secara mutlak yakni biduni syartin, biduni qaidin. Kalau isim fa'ilnya ada al, dia beramalan secara mutlak. Nah, terus Atau mujarrad yakni tanpa al. Atau tanpanya, maka dengan dua syarat. ya, atau tanpanya yakni tanpa al, maka isim fa'il beramalan tapi ada syaratnya. Kalau ada alnya tidak ada syarat-syaratan, ya. Kalau tidak ada alnya, dia pun beramalan tapi dengan dua syarat. 6. Syarat pertama, keberadaannya sekarang atau akan datang. Ya, jadi menerangkan sekarang atau akan datang, bukan menerangkan lampau. Terus dan dia bersandar atau bertumpu. Dan dia bersandar pada Nafi atau istifham atau khobar yang dikhobari dengannya atau yang disifati. Dan basitun diraihi, yakni menghamparkan dua lengannya. Wa kalbuhum basitun diraihi bil wasid. 6. Pada hikayat penukilan keadaan sekarang. Ya, berbeda dengan Al-Kisai dan khabirun banu lihbin pada dengan ketentuan takdim dan takhir. Dan takdirnya khabirun kadzohirin, seperti zohir, ya. Terus berbeda dengan akhfas. Nggih. Jadi itu isim fa'il, kalau ada alnya dia beramalan secara mutlak, ya. Rabbana akhrijna min hadhil qaryatiz zalimi ahluha. Ada alnya, zalimi ahluha. Kalau enggak ada alnya, dia pun beramalan dengan dua syarat. Syarat pertama adalah hal itu sekarang, au istiqbal atau akan datang. Yani isim fa'il itu menunjukkan sekarang atau akan datang. Lalu bagaimana dengan kisah Ashabul Kahfi? Bukankah itu kejadian sudah lampau, ya kan? Meskipun begitu enggak ada alnya dan dia beramalan. Bakal buhum basitun diraihi maf'ul bih untuk kata basitun. Bukankah ini menerangkan sesuatu yang lampau? Paham ya? Tasawurnya begitu, gambaran permasalahannya begitu.
Maka beliau mengatakan kata basitun diraihi itu meskipun kejadiannya sudah lampau ya, ribuan tahun yang lalu, tapi itu maksudnya ala hikayatil hal, menceritakan keadaan waktu itu ya, menceritakan keadaan waktu itu, sehingga ini tidak dianggap madi ya, yang ngomong ya seakan-akan kejadiannya sekarang, maksudnya begitu ya. Khilafan lil Kisai, berbeda dengan Imam Al-Kisai. Al-Kisai ahli qiraah, ahli nahwu, sebagaimana juga Abu Amr. Bahkan bukan hanya ahli qiraah ya, imam qiraah, imam nahwu, Abu Amr juga begitu. Bedanya Kufah sama Basrah ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini basitun diraihi tidak menjadi hujah bahwa itu beramalan meskipun menerangkan madi. Kenapa? Karena itu hikayatul hal, menerangkan keadaan yang sedang terjadi, seakan-akan begitu. Yang kedua, khobirun banu lihbin. Kata khobirun ini tidak bertumpu pada apapun. Kemudian tadi disyaratkan, syaratnya dia bertumpu kepada nafi atau istifham, atau kepada yang dikhobari atau yang disifati. Khobirun enggak ya. Dan dia beramalan secara zahir. Maka Ibnu Hisam mengatakan itu tidak beramalan. Itu keterangannya atau penjelasannya adalah ala takdimi wa takhir. Ini bab takdim dan takhir ya. Takdim dan takhir, khobirun bukan sebagai mubtada, tapi dia sebagai khobar ya. Kalau sebagai khobar bisa beramalan meskipun tanpa al ya. Tapi kalau sebagai mubtada kan enggak ada. Mubtada bertumpu pada siapa? Enggak bisa, enggak ada. Kalau khobar bertumpu kepada mubtada. Nah, maka beliau mengatakan itu bab takdim dan takhir, itu khobar. Nah, khilafan lil akhfas, berbeda dengan akhfas yang berpendapat bisa beramalan tanpa bertumpu. Nah, lanjut Mas. Ana usalisu. An-nau'u asalisu min asma minal asma'il amilati amalal fi'li ismul fa'ili wa qaulul musannifi wasmul fa'ili maktufun ala ma qablahu kama taqaddama fil masdari. Nggih, diartikan. Tiga jenis dari isim-isim yang beramalan sebagaimana amalan fiilnya adalah isim fa'il. Dan perkataan penulis isim fa'il diatofkan. Ya, kata isim fa'il diatofkan, disambungkan pada apa yang sebelumnya, seperti yang telah berlalu pada masdar. Ya, yakni masdar disambungkan dengan isim fi'il. Isim fa'il juga disambungkan dengan isim fi'il ya. Yang pertama isim fi'il kemarin, yang kedua masdar, yang ketiga isim fa'il ini. Di antara al-asmaul amilatu amala fi'liha. Insyaallah kita lanjutkan ba'da salatil isya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al amalana hadza ibadatan laka wa taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Kita lanjutkan ta'rifu ismil fa'ili, definisi isim fa'il. Malkari khud. Fadl Mas Andika. Wasmul fa'ili.
ismun mushtaqul lidilalati ala ma'na mujarradin hadisin ala maknan mujarrodin hadisin wa ala fa'ilihi. Dan isim fa'il yaitu isim mushtaq yang menunjukkan atas makna mujarrad, ya, kejadian pelakunya. Kejadian dan atas pelakunya. Dan atas pelakunya, ya. Ini dia menunjukkan makna semata, yakni tidak berkaitan dengan waktu, ya, secara asal. Kemudian hadisun akan diterangkan apa itu hadis itu. Wa ala fa'ilihi, dan menunjukkan fa'ilnya, pelakunya. Jadi di sana ada kejadian dan juga ada pelaku. Nah, terus wa qauluna ma'nan mujarradin al muradu bihi al hadasu kal qiyami wal qu'udi fi qaulika qa'imun qa'idun. Dan perkataan kami maknan mujarrad yang dimaksud dengannya adalah kejadian seperti al-qiyam, berdiri, dan al-qu'ud, duduk. Pada perkataan kau, qa'imun, orang yang berdiri, qa'idun, orang yang duduk. Ya, kalau dikatakan qa'imun, qa'idun, fihima makna al-qiyam wa makna al-qu'ud, ya. Ada makna berdiri dan makna duduk. Terus wa makna hadisin aridin yatagayyaru wa yazulu wa hadza wal ghalibu fi ismil fa'ili nahmu nadimaz zalimu fa huwa nadimun. Dan makna hadis yakni yang terkadang merubah. Arid, ya. Arid itu yang datang. Yang datang dia bisa berubah dan menghilang. Ya, itu mana arid. Aridun itu tidak tetap, ghairu sabitin. Terus dan ini kebanyakannya. Ya, ini adalah yang kebanyakan. Dan ini kebanyakannya pada isim fa'il. Contohnya orang yang zalim itu menyesal. Dan yang dimaksud adalah nadimun, orang yang menyesal. Tidak, nazima zalimu fahuwa nadimun. Orang yang zalim itu menyesal. Fahuwa nadimun, maka dia nadimun. Nadimun yakni dia menyesal. Nadimun di sini adalah hadis, ya. Sesuatu yang bisa datang bisa pergi, ya. Penyesalan itu. Berikutnya adalah siyaghatu ismil fa'ili. Bentuk-bentuk atau ya bentuk isim fa'il. Oke, Mas Alvin ikut. Wa yusagu minal fi'li tsulathi ala wasni fa'ilin ka dharibin. Dan dibentuk dari fi'il tsulathi pada wazan fa'il, seperti dharib, pemukul. Wa min ghairi tsulathi ala wazni mudhari'ihi ba'da ibdali harfil mudhara'ati miman madmumatan wa kasri ma qabla al-akhiri maka mukrimin. Dan dari selain tsulathi dengan wazan mudhari'nya setelah mengganti huruf mudhara'ahnya menjadi mim yang di dhammah, dan setelah kasrah apa yang sebelum huruf terakhirnya. Ya, setelah mengganti huruf mudhara'ah dengan mim yang di dhammah dan mengkasrah yang sebelum akhir, ya, dari fi'il mudhari'nya sebelum ini dikasrah, seperti mukrim, orang yang memuliakan. Wa huwa ya'malu 'amala fi'lihi fa in kana laziman rafa'al fa'ila wa in kana muta'addiyan rafa'al fa'ila wa nasabal maf'ula wa ya'ti tawdhihu dzalika insyaallah.
dan ia beramal sebagaimana amalan fi'ilnya. Jika ia fi'il lazim, maka ia merofakkan fa'il, dan jika ia fi'il yang muta'addi, maka ia merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul bih. Dan penjelasan untuk demikian itu akan datang insyaallah. Isim fa'il pengertiannya tadi ya sudah, kemudian sigohnya atau bentuknya, cara membentuk isim fa'il. Untuk isim fa'il sudah berlalu ya pelajaran dulu. Jika dari fi'il sulasi ya, dari fi'il sulasi maka dengan wazn fa'ilun. Fa'ilun ya. Fa'ilun. Contoh dari doroba menjadi doribun, isim fa'il. Dari kata qoma menjadi qaimun. Qaimun. Di sini alif setelah qaf adalah alif wazn ya, seperti ini alif doroba. Hamzah ini adalah dari aslinya, asalnya alif jadi hamzah, qaimun. Kemudian dari kata misalnya roma menjadi romin. Romin asalnya adalah romiyun ya, karena ini isim mangkus, yaknya dihapus ya, romin. Kemudian dari kata hajja menjadi hajun. Hajun asalnya adalah hajijun. Hajijun jimnya 2 diidghamkan jadi hajun ya. Alifnya alif wazn. Di sini huruf terakhirnya mahdzufah, dihapus ya, dihapus. Romin, rojin, sama saja ini nakis wawi atau nakis yai. Roja yarju rojin, roma yarmi romin ya. Ini dari sulasi. Min ghairi sulasi, dari selain sulasi ya. Dari selain sulasi itu bisa sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid ya. Min ghairi sulasi apa? Dari fi'il mudhari'nya, misalnya kata yukrimu. Kata yukrimu caranya adalah huruf ya-nya diganti mim dhammah dan sebelum akhir dikasroh. Jadi mukrimun. Rumusnya sama, kafnya disukun. Kemudian misalnya kata yatawakkalu ya. Tawakkala yatawakkalu ya. Diganti huruf mudhari'nya di depan diganti mim, mutawakkilun ya. Mutawakkilun. Kenapa? Karena sebelum akhir dikasroh ya. Yatawakkalu mutawakkilun. Inilah diantara sebabnya kenapa fi'il mudhari' dinamakan mudhari', karena dia menyerupai isim fa'il. Ya. Menyerupai di sini maksudnya adalah urutannya ya, dan juga harokatnya, harokat dan sukun. Harokat dan sukun dalam artian kalau ini sukun, ini berharokat. Meskipun harokatnya nggak sama, kalau ini misalnya ini di fathah, ini di kasroh. Harokatnya meskipun nggak sama, sebetulnya pada harokat itu ya. Dia menyerupai. Jadi fi'il mudhari' memang menyerupai isim fa'il. Termasuk dari sisi makna. Biasanya isim fa'il itu maknanya ya hal mustaqbal. Fi'il mudhari' juga begitu, hal mustaqbal. Bukan makna lampau, bukan makna luzum. Nah, kayak cara membentuk fi'il isim fa'il. Kemudian saya mengatakan dia beramalan sebagaimana amalan fi'ilnya ya. Amalan fi'ilnya ya, fi'il mudhari'. Ini kan bentuknya sama ya. Amalannya ya sama. Maka beliau merinci, fa in kana laziman rafa'al fa'ila. Kalau lazim dia merofakkan fa'il.
Wa in kana muta'addiyan rafa'al fa'ila wa nasabal maf'ula. Kalau muta'addi merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul, ya. Lanjut Mas. Wasmul fa'ili la yakhlu min halaini. Al-ula an yakuna muqtarinan bi al. Ats-tsaniyatu an yakuna mujarradan minha. Isim fa'il tidak terlepas dari dua kondisi. Yang pertama, ia digandeng, diiringi dengan al. Ya, dia bergandengan atau bersama al. Yang kedua, ia terlepas dari al. Ya, tanpa al, ya. Gantian Mas Arisna. Fa in kana. Wa in kana muqtarinan bi al Amila bila syartin. Nggih. Nahwu al-katimu sirra ikhwanihi mahbubun. Nggih. Fal katimu mubtadaun wa fihi fa'ilun mustatirun. Sirra maf'ulun bihi lismil fa'ili mahbubun khabarul mubtada'i. Maka apabila dia disertai dengan al, maka dia beramalan tanpa syarat. Contoh, orang yang menyembunyikan menyembunyikan rahasia saudaranya yang dicintai. Dia dicintai. Mahbubun khobar, ya. Orang yang menyembunyikan rahasia saudara-saudaranya, dia dicintai. Bihilafi man yansuruhu. Nah, terus maka al-katimu adalah mubtada dan di dalamnya ada fa'il yang tersembunyi. Sirra adalah maf'ul bih untuk isim fa'il. Mahbubun adalah khobar mubtada. Ya, dia beramalan di sini menasabkan maf'ulnya, ya. Merofakkan fa'ilnya, tapi fa'ilnya dhamir mustatir, fa'ilnya tersembunyi. Fa'ilnya tersembunyi, ya. Nah, itu kalau dengan al, dia beramalan biduni syartin. Nah, tanpa syarat bisa beramalan. Terus Wa in kana mujarradan amila amala fi'lihi bisyartaini. Dan maka apabila dia mujarrad, dia beramalan sebagaimana amalan dia apa? Mujarrad yakni tanpa, ya, tanpanya. Tanpa al. Dia tanpa al, maka dia beramalan sebagaimana amalan fi'ilnya dengan dua syarat. Al-awwal ayyakuna lil hali awil istiqbali. Yang pertama, bahwasanya dia untuk masa sekarang atau yang akan datang. Ya, sebagaimana fi'il mudhari', ya, masa sekarang dan akan datang. Terus Asani ayyatamida ala nafyin aw istifhamin aw ala mubtada'in wa huwal muradu biqaulihi aw mukhbarin anhu aw ala mausufin wa dzalika bi ayyaqa ismul fa'ili khabaron anil mubtada'i aw sifatan. Yang kedua, bahwasanya dia bersandar kepada nafi atau istifham atau sebagai mubtada atau kepada mubtada. Jadi dia bersandar kepada mubtada, ya, bukan dia yang mubtada. Dia bersandar kepada mubtada, yaitu yang dimaksud dengan ucapan beliau atau dikhobarkan di apa? Khabari. Diberi khobar. Yang maksud diberi khobar adalah mubtada. Mukhbarin anhu, yakni dia diberi khobar. Yang dimaksud mukhbarin anhu itu adalah kata mubtada. Terus atau sebagai atas yang disifati. Yeah. Dan itu bahwasanya dia sebagai isim fa'il. Nah, demikian itu isim fa'il terletak sebagai khobar dari mubtada atau sebagai sifat. Ya. Jadi isim fa'il bersandar kepada nafi, bersandar kepada istifham, atau isim fa'il itu sebagai khobar, atau isim fa'il itu sebagai sifat, ya. Itu syaratnya, ya. Kalau tanpa al, syarat yang pertama untuk masa sekarang atau akan datang secara makna. Syarat yang kedua bersandar kepada salah satu dari empat itu, yaitu mungkin kepada nafi atau istifham, atau dia sebagai khobar, atau dia sebagai sifat. Gantian Mas Bayu.
Misalu i'timadihi ala nafyin ma hamidun as-suqa illa man rabiha. Nggih, rabiha. Contoh sandarannya pada nafyin, tidaklah Muhammad. Hamidun ini bukan nama orang ya. Ini isim fa'il. Tidaklah yang memuji pasar itu kecuali orang yang beruntung. Tidaklah orang yang memuji pasar itu kecuali orang yang beruntung. Ya, misalnya dagang di pasar, dia untung, wah pasarnya apik kan itu. Tapi kalau dia nggak untung, dia nggak akan puji pasarnya, sepi gitu ya. Saya bilang gitu. Nah, terus Fa ma nafiyatun wa hamidun mubtada'un wa huwa ismu fa'ilin amala fi'lihi farafa'al fa'ila alladhi sadda masaddal khobari wa huwa man al-mausulatu wa nasabahu wa nasobal maf'ulal muqaddama wa huwa kalimatun as-suqa. Maka ma sebagai nafiyah dan hamidun sebagai mubtada dan dia isim fa'il yang beramalan seperti amalan fi'ilnya dan merofakkan fa'il. Ya, maka dia merofakkan fa'il yang menempati posisi khobar. Ya, ini fa'ilnya menempati posisi khobar ya. Terus dan man yaitu kata man al-mausulah. Yaitu kata man al-mausulah. Paham maksudnya? Maksudnya adalah fa'ilnya itu adalah kata man, dan fa'ilnya ini menempati posisi khobar. Ingat dulu ya, ada mubtada yang butuh khobar dan ada mubtada yang nggak butuh khobar. Mubtada nggak butuh khobar. Kenapa mubtada nggak butuh khobar? Karena khobarnya telah dicukupi oleh marfu'nya ya, oleh marfu'nya. Marfu' dari mubtada itu ya. Misalnya, dan marfu' itu bersandar pada nafi atau istifham. Aqaimun akhawaka ya. Aqaimun akhawaka, qaimun mubtada, akhawaka khobar enggak mungkin ya, tidak mungkin. Karena akhawaka musanna, mubtadanya mufrad ya. Akhawaka ini sebagai apa? Fa'il sadda masadal khobar, fa'il yang menempati posisi khobar. Dalam artian khobarnya sudah nggak perlu ya. Jadi mubtada ada yang butuh khobar secara umum begitu, dan mubtada nggak butuh khobar. Artinya nggak butuh khobar, kalimatnya sudah lengkap ya. Yaitu apa? Ditempati oleh marfu'nya mubtada ini ya. Marfu'nya ya bisa fa'il, bisa naibul fa'il ya. Ini fa'il sadda masadal khobar, tapi syaratnya yaitu tadi dia bersandar kepada nafi atau istifham ya. Aqaimun akhawaka, atau misalnya maqaimun az-zaidani. Nah, tidaklah berdiri dua zaid itu. Itu apa? Fa'il sadda masadal khobar. Dan dia merofakkan itu ya. Isim fa'il di sini merofakkan akhawaka. Tanda rofaknya alif, isim musanna. Dan ini juga sama, merofakkan khobarnya. Dia beramalan merofakkan fa'ilnya yang menempati posisi khobar. Maka dia merofakkan fa'il, yang fa'il itu menempati posisi khobar, yaitu man mausulah. Fa'ilnya dalam contoh kita adalah man mausulah.
Dan dia menasabkan maf'ulnya yang didahulukan, yaitu kata as-suqa, pasar, ya. Pasar. Kemudian ada keterangan tadi catatan kaki ya tentang masalah dua syarat itu. Beliau mengatakan di catatan kaki bawahnya, amalu fi'lihi taqaddama zikruhu. Amalan fi'ilnya itu telah berlalu penyebutannya. Amalan fi'il ya. Lakin yang bagi ayu ulama, akan tetapi seyogyanya diketahui anna wujuda hadzaini syarataini la yujibu amalahu, ya. Bahwa adanya dua syarat ini tidak mengharuskan dia beramalan, tidak harus ya beramalan. Bal tajuzu idhofatuhu ila maf'ulihi, bahkan boleh isim fa'il itu diidhofahkan kepada maf'ulnya, kama fi qaulihi ta'ala innallaha balighu amrihi, ya. Bisa juga dibaca balighun amrohu, wallahu mutimmu nurihi. Dalam qiraah dibaca wallahu mutimmun nurahu, ya. Dan itu riwayat yang musalsal, hadis musalsal dengan riwayat wallahu mutimmun nurahu dalam surah As-Saff. Itu disebut-sebut musalsal paling sahih sedunia. Walaupun paling sahih ya hadisnya tidak sahih derajat tinggi, tapi sahih, musalsal sahih. Wallahu mutimmun nurahu. Kalau kita baca ya wallahu mutimmu nurihi, sama-sama boleh secara bahasa ya. Kalau secara riwayat qiraah ya mengikuti, dan qiraahnya ada. Boleh diidhafahkan pada maf'ulnya sebagaimana firman Allah Ta'ala innallaha balighu amrihi, sesungguhnya Allah pasti akan melaksanakan urusannya. Faqad qara'a Hafsun, telah membaca Hafiz, yakni rawah Hafsun an Asim. Hafiz meriwayatkan dari Asim bil idhofah, dengan idhofah innallaha balighu amrihi. Wa qara'al bakuna bitanwin, dan selainnya para qurra membaca dengan tanwin, tanwin baligun. Wa nasbi amrohu, dan menasabkan amrohu innallaha baligun amrohu, ya. Alal maf'uliyah sebagai maf'ul. Qala Makki, berkata Al-Makki, dan seterusnya ya. Huma logatani fi isbati tanwin fi ismil fa'il idza kana bi ma'nal hal awil istiqbal wa khat fihi fi isbati wa khat fihi waqad madha lahu nadzair. Keduanya adalah dua logat adanya tanwin pada isim fa'il jika dia bermakna sekarang atau akan datang, dan dihapusnya, yang dihapusnya tanwin, dan telah berlalu yang serupa dengannya. Allah alam. Terus Mas, halaman 270. Wa misalul istifhami, wa misalu al istifhami abaligun anta qasdaka. Qasdaka maf'ul bih. Maf'ul bih, baligun isim fa'il. Fa baligun mubtadaun, anta fa'ilun, sadda masadda al khabaru. Sadda masadal khabari. Sadda masadda al khabari. Sadal khabari, ya. Qasdaka maf'ulun bihi li lismin fa'ili wal kafu mudhafun ilaih. Dan contoh istifham, apakah engkau telah sampai, apakah engkau telah sampai tujuanmu, maka baligun sebagai mubtada dan anta sebagai fa'il yang menempati posisi khabar. Dan qasdaka maf'ul bih untuk isim fa'il. Ya, di sini baligun merofakkan fa'ilnya, menasabkan maf'ulnya, ya. Terus dan kaf mudhaf ilaih. Terus wa misalu i'timaduhu wa misalu i'timadihi ya, ala muqtada'in anta hafizun wa ibata jarika. Dan contoh
sandarannya bersandarnya kepada mubtada. Dan contoh bersandarnya pada mubtada. Yani isim fa'ilnya sebagai khobar. Engkau menjaga ketika perginya tetanggamu. Engkau menjaga ketika perginya tetanggamu. Terus wa misalu i'timadihi ala fin. Yani isim fa'ilnya sebagai sifat ya. Sohib tu rijalan rojulan mufrad. Sohib tu rojulan arifan hak hukuko al enggak pakai al langsung hukukos sodakoti. Dan contoh sandarannya pada yang disifati teman aku menyertai atau aku bersahabat dengan seseorang. Aku bersahabat dengan salah seorang yang mengetahui hak pertemanan atau persahabatan ya. Sohib tu rojulan maf'ulun bih. Arifan adalah sifat ya. Nah, di sini yang dimaksud isim fa'il adalah kata arifan. Arifan sifat, hukuko maf'ul bih untuk arifan ya. Hukuko maf'ul bih untuk arifan. Sodaqati mudhofun ilaih. Itu dua syarat isim fa'il yang tanpa al beramalan, yaitu untuk keadaan untuk waktu sekarang atau akan datang. Yang kedua dia ada sandarannya. Sandarannya mungkin nafi, mungkin istifham, mungkin mubtada, mungkin yang disifati atau mausuf. Mas Frendi Ikra fa in kana mufidan lil madhi lam yu'mal fala yasihu an taqula Muhammadun katibun wajibahu amsi binasbi wajibahu bal yajibu fihil idhofatu fataqulu Muhammadun katibu wajibihi amsi wa khalafa fi dzalika al-Kisai fa ajaza amalahu wa in kana madiyan muhtajjan bi qoulihi ta'ala wa kalbuhum basitun dira'aihi fa basitun ismu fa'ilin wa huwa bi ma'nal madhi wa kharajahu ghairuhu ala annahu hikayatu halin madiyatun hal. Kata hal adalah isim muannas ya, bisa. Terus wa ma'na dzalika ay yafridul mutakallimu hina kalamihi anal qissata waqi'atun al-ana fahuwa yasifuha wa alaihi la yakunu basitun madiyan wa inama wa hadirun wasiru fi dzalika ihdaruhu fi dhihni hatta ka'annahu musyahadun diartikan dulu. Maka jika ia memberikan faedah pada masa lampau maka tidak diamalkan. Ya, tidak beramalan. Ya, ini kalau isim fa'il itu memberikan faedah makna lampau tidak beramalan. Terus dan tidak sah engkau mengatakan Muhammad mengerjakan tugas-tugasnya kemarin. Ya, ini dengan katibun dan wajibahu ya. Terus kalau diartikan Indonesia ya sah-sah saja ya di bahasa Indonesia. Karena maknanya ya sama saja ya. Terus dengan menasab wajibahu. Bahkan wajib padanya adalah idhofah. Maka engkau mengatakan ya, ini isim fa'il diidhofahkan kepada maf'ulnya. Muhammad katibu wajibihi amsi. Ya. Dan menyelisihi dalam hal itu adalah Al-Kisai. Ya, ini Imam Al-Kisai menyelisihi jumhur dalam masalah syarat ini ya.
Ya, jumhur mengatakan kalau bermakna madi enggak boleh beramalan. Al-Kisai membolehkan. Terus maka beliau membolehkannya, mengamalkannya, membolehkan amalannya walaupun ia madi. Ya, walaupun isim fa'il bermakna madi, Imam Al-Kisai membolehkan ya. Berhujjah dengan firman Allah Ta'ala, dan anjing mereka membentangkan dua lengannya. Ya. Ini kan kisahnya udah lampau ya, pakai basitun diro'aihi, bukan basitu diro'aihi. Nah, basitun. Terus maka basitun adalah isim fa'il dan ia bermakna madhi. Dan telah mengeluarkannya selainnya. Mengeluarkannya maksudnya di sini adalah apa? Menyimpulkan ya. Selainnya menyimpulkan dengan ketentuan bahwasanya ia hikayat keadaan yang lampau. Ya, itu hikayah saja, bukan masalah lampau kejadiannya. Dan mana hal itu? Mana hikayah hal lampau adalah orang yang berbicara apa ya? Yafridu itu apa, Mas? Memposisikan lah gitu ya. Memposisikan. Orang yang berbicara memposisikan ketika pembicaraannya bahwasanya kisah itu terjadi sekarang, maka ia menggambarkannya. Ya, jadi seakan-akan ya kisahnya terjadi. Dia menggambarkan bahwa dia menceritakan dan dia sendiri berada pada masa itu ya, masa kejadian itu. Nah, terus dan padanya alaihi yakni dan berdasarkan ini tidaklah basitun adalah madi. Ya, kalau berdasarkan hal ini basitun bukan madi meskipun kejadiannya lampau, tapi seakan-akan al-mutakallim memposisikan pada masa lampau, dianya pada masa lampau. Terus dan sesungguhnya ia hadir dan wasir sirilah hikmah. Dan hikmah dalam hal itu adalah menghadirkannya di dalam pikiran. Sehingga seakan-akan ia disaksikan. Ya, disaksikan. Nah, ini kesimpulan dari jumhur yang mengatakan kalau madi tidak bisa beramalan. Bagaimana dengan ayat ini? Maka maksudnya adalah itu memang kejadiannya lampau, tapi seakan-akan pembicara menceritakan hal yang sekarang. Nah, Mas Andika, Iqra. Wa illam ya'tamid wa in lam ya'tamidis ismul fa'ili lam ya'mal. Wa khilafa fi dzalikal khalafa fi dzalikal akhfasu nama orang ya atau gelar al-akhfasu adalah fa'il untuk kata khalafa. Al-akhfasu fa'ajaza amalahu maf'ul bi fa'ajaza yakni akhfas amalahu wahtajja fi'il madi ihtajja. Dan tidak jika isim fa'il tidak bersandar, maka tidak beramalan. Maksudnya isim fa'il yang tidak ada alnya ya. Nah, terus dan menyelisih dalam hal itu al-akhfas maka boleh mengamalkannya. Beliau membolehkan mengamalkannya. Paham ya? Beliau membolehkan isim fa'il beramalan meskipun enggak ada alnya, meskipun tanpa sandaran. Itu pendapatnya. Dan berhujjah dengan perkataan penyair. Khabirun banu lihbin fala taku mulgian Maqalata lihbiin idat toyru marroti. Ini kalau dianggap khabirun adalah isim fa'il atau semisal isim fa'il, sifat musabah seperti dengan isim fa'il.
Tapi kalau dianggap dia sebagai khobar yang dikedepankan maka tidak, sebagaimana pendapat jumhur. Khabirun Bani Lihbin, Banu Lihbin mengabarkan, itu kalau dianggap isim fa'il. Maka janganlah engkau mulgian itu membuang, mengabaikan ya. Maka janganlah engkau mengabaikan perkataan orang Lihbi apabila burung itu lewat ya. Nah itu gitu. Ini ceritanya Banu Lihbin terkenal dia ahli ngeramal dengan suara burung ya, dengan burung yang lewat, dengan suara burung itu tiaroh ya. Naun minasyirki ya, satu macam dari kesirikan. Zaman dulu ya, nggak boleh tiaroh. Jadi dia mengabarkan, wah ada burung ini, pertanda begini. Oh burung ini banyak, atau ada suara burung ini, atau hinggap di rumah atau lain sebagainya. Itu namanya tiaroh. Nggak boleh ya meramalkan demikian. Tapi Banu Lihbin terkenal, terkenal tukang ngeramal seperti itu. Nah ini tentu syairnya syair zaman dahulu ya, syair jahili. Ya itu kalau khabirun dianggap sebagai sifat musabah untuk isim fi'il. Nah terus fa'inna qawlahu khabirun mubtada'un qawluhu Banu Lahbin fa'ilun sadda masaddal khabari walam ya'tamis ismul fa'ili walam ya'tamis mul fa'ili ala syai'in mimma zakara. Mimma ya zukiro. zakaro atau zukiro sama saja. Atau zukiro saja ya, zukiro. Maka jika fa inna qaulahu, maka sesungguhnya perkataannya khabirun adalah sebagai mubtada dan perkataan beliau Banu Lahbin fa'il menempati posisi khabar. Dan tidak bersandar isim fa'il itu atas sesuatu dari yang disebutkan. Dari sesuatu yang disebutkan. Yang disebutkan ada 4 tadi ya, mungkin istifham, mungkin nafi, mungkin mubtada, mungkin mausuf atau man'ut. Terus Mas, wal jumhuru ala ishtarati al-i'timadi kama taqaddama wala hujjata lil akhfasi fi hadzal baiti. Dan jumhur mensyaratkan. Nah, dan jumhur atas dasar pensyaratan ya. Dan jumhur atas dasar mensyaratkan bersandar. Sebagaimana yang telah lalu. Dan tidak ada hujah. Untuk al-akhfas pada bait ini. Ya, pada bait ini. Terus li jawazi hamlihi alat taqdimi wa ta'khiri. Nah, diartikan. Karena tidak. Bentar, diartikan ya, dengar motor lewat. Karena boleh mengamalkannya, memahaminya untuk takdim dan takhir. Ya. Jadi bait ini bukan hujah untuk akhfas bahwasanya tidak ada sandaran bisa beramalan. Kenapa? Karena bisa saja bait ini dipahami takdim dan takhir. Artinya khabirun adalah khobar, Banu Lahbin adalah mubtada'nya. Kalau akhfas tadi memahami khabirun adalah mubtada'nya, Banu Lahbin adalah fa'ilnya ya, Banu Lahbin. Mas Alvin ikra bijalil wasfi. Bijalil wasfi wa huwa qawluhu khabirun khabarun muqaddaman wa qawluhu Banu Lihbin mubtada'un muakhkharun wal aslu Banu Lihbin khabirun. Dengan menjadikan sifat yaitu perkataan penyair khabir sebagai khabar yang didahulukan dan perkataan penyair Banu Lihbin mubtada yang diakhirkan, dan asalnya adalah Banu Lihbin khabirun. Ya, tapi ini ada muskilahnya karena Banu adalah isim jamak, khabirin adalah apa? Isim mufrad.
Enggak mungkin mubtada'nya isim jamak, khobarnya isim mufrad, ya kan? Itu muskilahnya. Maka dijawab. Nah, lanjut Mas. Walamma kana hadzal hamlu yalzamu alaihi al-ikhbaru bil mufradi 'anil jam'i qala al-musannif rahimahullah wa taqdiruhu khabirun ka dhahirin. Wal ma'na anna sighata fa'ilin 'ala waznil masdari kasahiri wan na'iqi. Diartikan dulu. Dan tatkala pemaknaan ini mengkonsekuensikan pengabaran mufrad untuk jamak ya, karena enggak boleh pengabaran dengan mufrad tapi untuk jamak. Enggak mungkin kita katakan atulabu dakhala, enggak boleh, ya kan? Atulabu jamak, dakhala mufrad. Maka bagaimana ini penjelasannya? Terus penulis rahimahullah mengatakan dan perkiraannya adalah khabirun kadzohirin. Ya, seperti kata zohir. Seperti kata zohir apa dalam ayat yang akan disebutkan ya. Wal malaikatu ba'da dzalika zohirun. Mal malaikatu jamak, zohirun mufrad. Nah, terus. Dan maknanya adalah bahasanya sigho fa'il dengan wazan masdar. Jadi sigho fa'il bisa merupakan salah satu sigho atau bentuk masdar ya. Seperti kata as-sahil dan an-naik. Ya, sahil adalah ringkikan kuda ya. Naik adalah suara burung gagak. Jadi sigho fa'il ini adalah sigho masdar, bukan sifat musabahah untuk isim fa'il. Nah, terus wal masdaru yukhbaru bihi 'anil mufradi wal mutsanna wal jam'i bi lafdhin wahidin. Fakadha ma huwa 'ala waznihi wa qad warada dzalika sharihan fi qoulihi ta'ala wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Surah At-Tahrim al-ayat ar-rabi'ah. Fal malaikatu mubtada'un wa dhahirun khabarun mubtada' fa ukhbira 'anil jam'i bil mufradi lima taqaddama wallahu a'lam. Maka dan masdar diberi khobar. Nah, dijadikan khobar asantum. Dan masdar dijadikan khobar untuk mufrad dan untuk mufrad musanna dan jamak dengan lafaz yang tunggal. Ya, bisa ya. Masdar dijadikan khobar untuk mubtada mufrad, untuk mubtada musanna, untuk mubtada jamak, bahkan untuk mubtada mudzakkar muannas. Nah, terus demikian pula apa yang sesuai dengan wazannya ya, sesuai dengan wazannya. Dan telah ada yang demikian itu secara sharih dalam firman Allah Ta'ala, dan para malaikat setelah itu penolong. Ya, sebagai para penolong. Maka kata al-malaikah adalah mubtada dan zahir adalah khabar mubtada. Maka dijadikan khobar untuk jamak dengan mufrad. Ya, diberi khobar untuk jamak dengan khobar yang mufrad. Ya, terus bagaimana yang telah berlalu, wallahu a'lam. Lima taqaddama apa? Karena apa yang telah berlalu. Berdasar apa yang telah berlalu. Berdasar apa yang telah berlalu. Wallahu a'lam. Jadi masdar bisa memberikan khobar semasa apa? Nah, bisa jadikan khobar untuk mufrad atau untuk musanna untuk jamak. Itu jawaban jumhur ya untuk pendapat Akhfas. Wallahu ta'ala alam. Dan talibul ilmi ma'al jumhur. Karena kalau penuntut ilmu memikirkan ngurusi pendapat yang syad, itu akan bingung duluan ya, Begitulah manhaj ya. Penuntut ilmu dia bersama jumhur dulu ya. Baru setelah itu kalau ada pendapat yang aneh-aneh mungkin baru dibahas. Tapi secara asal adalah belajar bersama jumhur, kebanyakan ulama. Begitu juga masalah pendapat-pendapat dalam ilmu nahwu, dalam ilmu apa saja ya. Sejarah dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri saya azhar pada kesempatan yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah.